Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Endang. Hari ini kita akan belajar tentang pembahasan soal uji kompetensi pada bab suhu dan perubahannya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita awali dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa silakan. Berdoa selesai. Baiklah adik-adik, kalian masih ingat kan pada pertemuan yang lalu kalian sudah mengerjakan 20 soal uji kompetensi. Nah, pada pertemuan kali ini Bu Endang akan menjelaskan 10 soal saja. Yang dibahas di video ini hanya 10 soal pada uji kompetensi yang lalu. Soal-soal yang akan Bu Endang bahas adalah soal-soal yang mungkin akan dikeluarkan pada asesmen kompetensi minimum atau AKM. Jadi perhatikan baik-baik pembahasan soal-soal berikut ini. Baiklah, langsung saja soal pertama yang akan saya bahas adalah soal nomor 2. Perhatikan gambar termometer berikut ini. Pada gambar tertulis di sini bahwa titik tetap bawah dari termometer adalah 0. Titik tetap atasnya adalah 100. Kemudian skala atau jumlah, maksud saya panjang dari termometer ini adalah 20 cm. Ini kita lambangkan dengan L0. Dan skala yang ditunjuk atau panjang yang ditunjuk adalah 14 cm. Kita tulis sebagai LT. Nah, pertanyaannya adalah suhu yang terukur pada termometer. Di sini jawaban yang benar adalah C. Pembuktiannya adalah sebagai berikut. Pada pembahasan ini kita harus nulis diketahui, ditanyakan, dan jawab. Setiap pertanyaan pada soal-soal fisika atau ini harus kita tulis diketahui, ditanyakan, dan jawab. Baik, pertama yang diketahui yaitu titik tetap atas. Kita tulis 100 derajat Celcius. Kemudian titik tetap bawahnya kita tulis TB yaitu 0 derajat Celcius. L0-nya 20 cm atau panjang termometer, dan panjang pada skala yang ditunjuk atau LT kita tulis 14 cm. Yang ditanyakan adalah suhu yang terbaca atau suhu yang terukur pada termometer. Kita tulis sebagai T besar sama dengan tanda tanya. Nah, kita bisa menggunakan rumus ini. T sama dengan LT per L0 dikali dalam kurung TA min TB. Nah, dari angka-angka ini kita masukkan ke rumus. LT-nya sama dengan 14, L0-nya 20, dan TA min TB 100 dikurangi 0, hasilnya tetap 100. Maka kemudian kita kalikan 100 dibagi 20 hasilnya 5. 5 dikali 14 hasilnya 70 derajat Celcius. Jadi suhu yang terukur pada termometer yaitu sebesar 70 derajat Celcius. Kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 5. Ini biasanya sering kalian temui di kehidupan sehari-hari. Pada pagi hari, aplikasi di telepon genggam menunjukkan suhu ruangan saat itu 25 derajat Celcius. Jika suhu ruangan dikonversi dalam satuan Fahrenheit, maka berapa 25 derajat Celcius ini? Hasilnya adalah 77 derajat Fahrenheit. Mari kita buktikan. Oke, seperti biasa kita tulis diketahui, ditanyakan, dan jawab. Yang diketahui pertama yaitu suhu yang terukur pada termometer Celcius sebesar 25 derajat Celcius. Yang kita cari yaitu Fahrenheit, maka kita menggunakan rumus ini. Perbandingan skala yang ditanyakan kita jadikan pembilang. Kita tulis di sini perbandingan Fahrenheit yaitu 9. Kita tulis ya 9 per atau dibagi perbandingan skala yang diketahui, ya ini kita jadikan penyebut 5. Maka 9 per 5 kali T derajat C. T
T derajat C ini adalah suhu yang terukur pada termometer yang diketahui, yaitu termometer Celcius di sini. Ditambah 32. Mengapa ditambah? Karena titik tetap bawah dari Fahrenheit adalah 32. Maka kita sesuaikan di sini dengan rumus ditambah 32. Kemudian baru kita masukkan angkanya 9/5 kali 25 plus 32. Kali dan tambah tentu yang didahulukan yang kali ya. Maka di sini 5 kita bagi dengan 25 terlebih dahulu, hasilnya 5. Ya, 25 dibagi 5 hasilnya 5, 9 dikali 5, 45 ditambah 32 hasilnya 77 derajat Fahrenheit. Jadi suhu ruangan yang terukur yaitu sebesar 77 derajat Fahrenheit. Baiklah, kita lanjut ke soal nomor 6. Di laboratorium terdapat termometer X dan dengan spesifikasi seperti dalam tabel berikut. Di sini ada dua jenis termometer yaitu X dan Y. Termometer X memiliki titik didih 100 derajat X, berarti titik tetap atas dari termometer X yaitu 100 derajat X. Sedangkan titik bekunya 0 derajat X, berarti ini titik tetap bawah dari termometer X adalah 0 derajat X. Untuk termometer Y, titik didihnya yaitu 130 derajat Y, berarti TAY, titik tetap atasnya Y yaitu 30 derajat Celcius. Sedangkan termometer Y titik bekunya minus 20 derajat Celcius, berarti ini TB derajat Y ya. Ini yang diketahui. Suatu larutan diukur menggunakan termometer X menunjukkan suhu 60 derajat X. Jika larutan tersebut diukur menggunakan termometer Y, suhu yang ditunjukkan sebesar, di sini jawabannya C. Mari kita lihat pembahasannya. Ya, dari yang diketahui tadi kita tulis di kolom diketahui ya. Ada TA derajat X, TB derajat X, T derajat X. Ini suhu yang terukur pada termometer X ya, tadi 60. TA derajat Y dan TB derajat Y. Setelah kita tulis semua, kemudian yang ditanyakan yaitu suhu yang terukur pada termometer Y, T derajat Y, ini yang ditanyakan. Maka kita menggunakan rumus ini ya, cara menentukan suhu suatu benda yang tidak diketahui itu termometer apa ya. Rumusnya yaitu T derajat X min TB derajat X per TA derajat X min TB derajat X sama dengan T derajat Y min TB derajat Y per TA derajat Y min TB derajat Y. Setelah kita tulis rumusnya dengan benar, kemudian kita masukkan nilai-nilai atau angka-angkanya ke dalam rumus. Setelah kita masukkan, kemudian kita hitung 60 min 0 sama dengan 60, kita tulis tetap 100 min 0, kita tulis 100 tetap di sini di bawahnya. Kemudian di sini ada T derajat Y belum diketahui, maka tetap kita tulis T di sini. Kemudian minus TB derajat Y. TB derajat Y di sini minus 20 derajat ya. Maka kita tulis dalam kurung minus 20 derajat di sini ya. Kemudian per 130 ini TA derajat Y di sini, TA derajat Y 130 min 20. Nah, kalian tentu pasti sudah pernah ya di SD mempelajari ini. Jadi kalau ada operasi bilangan minus ketemu minus ini seperti ini, berarti nanti dijumlah ya, jadi plus. Nah, ini diaplikasikan di sini. T min 20 hasilnya T plus 20. Di sini kita tulis, dan 130 min 20 hasilnya 150 sama dengan di jumlah ini. Kita tulis di sini. Maka kemudian kita hitung 60 per 100 sama dengan T plus 20 per 150. Ini bisa kita sederhanakan ya.
100 dan 150 ini sama-sama kita bagi 50. Hasilnya di sini ada 2. 100 bagi 50 sama dengan 2. 150 dibagi 50 hasilnya 3. Baru kemudian kita kalikan silang ya. 2 ini 3 ya. 3 dipindah ruas 3/2 dikalikan 60. Hasilnya 3/2 kali 60 sama dengan T plus 20 ini tetap kita tulis tapi pindah ruas di sini ya. Jadi T plus 20 sama dengan 3/2 kali 60 di sini. Oke. Kemudian baru kita sederhanakan lagi, dioperasikan 60 dibagi 2 hasilnya 30. Kalau sudah 30 dikalikan 3, hasilnya 30 kali 3, 90. Baru kemudian 90 kita tulis di bawahnya sini. Min 20 ini dari mana? Dari sini. Karena di ruas kiri adalah plus 20, agar operasi ini berjalan dengan benar, maka plus 20 ini kita pindah ruas ke ruas kanan. Karena ini plus, pindah ruas jadi minus ya. Ini disederhanakan seperti itu, 90 dikurangi 20 hasilnya 70. Jadi larutan yang diukur menggunakan termometer Y menunjukkan suhu sebesar 70 derajat Y. Jawabannya C tadi ya. Oke, soal nomor 6 sudah. Kita lanjut ke soal nomor 7. Kita bahas soal nomor 7. Di sini ada sebuah grafik, silakan diperhatikan dengan baik. Perhatikan pengukuran tersebut, pernyataan yang tepat. Ya, yang ditanyakan adalah pernyataan yang tepat. Bisa kita lihat di sini. Termometer skala Celcius ya. Termometer A dan termometer B. Coba di sekilas kita lihat di sini yang sama yaitu termometer B ya, yang sama dengan skala Celcius. Kemudian termometer A ini berarti termometer apa? Bagaimana cara menentukannya? Kita lihat pembahasannya sebagai berikut. Berdasarkan tabel tersebut, termometer B menggunakan skala Celcius ya, karena sama dengan skala Celcius besarnya tadi di grafik. Hal itu dapat diketahui dari hasil pengukuran yang sama antara termometer B dengan termometer Celcius. Untuk mengetahui jenis termometer A, maka dapat dihitung menggunakan perbandingan berikut. Kita lihat perbandingannya di sini pada benda 1. Benda 1 berarti kalau di grafik benda 1 yang ini ya. Nah, yang saya lingkari merah ini benda 1. Di termometer Celcius benda 1 menunjukkan skala 30. Sedangkan di termometer A benda 1 ini menunjukkan skala 24. Ya, 24. Maka kita tulis di sini benda 1 pada termometer A kita tidak tahu perbandingannya berapa, maka tetap kita tulis X di sini. Kita tulis X, kemudian di termometer perbandingan termometer Celcius ya adalah 5. Maka kita tulis perbandingan termometer di sini. X-nya belum diketahui, per 5 dikali 30. 30 ini adalah suhu atau skala yang ditunjukkan pada termometer Celcius. Kita tulis di sini. Dan 24 ini skala yang ditunjukkan oleh termometer A. Kita tulis di sini. Kemudian kita sederhanakan 30 dibagi 5 hasilnya 6. 6 kita tulis di sini 6X. A-nya tadi 24, maka X-nya sama dengan 24 dibagi 6 hasilnya 4. Nah, berarti perbandingan untuk benda 1 ini kita temukan perbandingan skala dari termometer A adalah 4. Selanjutnya kita lihat perbandingan skala pada benda kedua. Benda kedua berarti ini ya. Benda kedua di sini terukur sebesar 40, sedangkan pada termometer A di sini 32. Ya.
di sini karena ini 30 dan dia di atasnya di sini 32, di atasnya 1 garis. Oke. Kita tulis di sini 32, perbandingan termometer Celcius kita tulis 5, perbandingan termometer A belum diketahui tetap kita tulis X, dan skala yang ditunjuk pada termometer skala Celcius adalah 40, maka tetap kita tulis 40. 40 dibagi 5 hasilnya 8, kita tulis di sini 8 kali X ya, 8X. Dan skala yang ditunjuk pada termometer A yaitu 32. Jadi kita tulis di sini X sama dengan 32 dibagi 8 hasilnya 4. Dan benda ketiga pun juga caranya sama. Kita lihat berapa skala yang ditunjuk pada benda ketiga di sini ya. Ya, sekitar berapa ini di sini? Di sini ini ya pas di angka 40. Maka kita tulis 40 di sini ya. X per 5 dibagi 50 dikali 50, berarti 50 dibagi 5 hasilnya 10. Kemudian X-nya sama dengan 40 dibagi 10, hasilnya sama 4. Jadi termometer A ini mempunyai perbandingan X sama dengan 4 karena pada ketiga benda sama-sama menunjukkan X sama dengan 4. Sehingga dapat disimpulkan termometer A ini menggunakan skala Reaumur karena ini skala Reaumur perbandingannya 4. Jadi kesimpulan yang tepat adalah termometer A menggunakan skala Reaumur dan termometer B menggunakan skala Celcius. Jawabannya yang benar yaitu yang D ya. Kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 10. Ini soal cukup mudah. Suatu zat memiliki suhu sebesar 523 Kelvin. Ya, kalau Kelvin di sini tidak ditulis sebagai derajat Kelvin ya. Jika diukur menggunakan termometer Fahrenheit. Nah, suhu zat tersebut berapa? Sebesar berapa? Ya, ini tinggal kita rubah dulu Fahrenheit. Kelvin ke Fahrenheit maksudnya. Di sini yang diketahui adalah T Kelvin, yaitu 523 Kelvin. Kemudian yang ditanyakan adalah T Fahrenheit. Oke. Sebelumnya kita nolkan dulu atau kita samakan dulu titik tetap bawah. Jadi Fahrenheit kan titik tetap bawahnya 32. Maka F ini kita kurangi 32 dulu. Kemudian K ini titik tetap bawahnya 273, jadi kita juga kurangi 273 sama dengan kita tulis perbandingan Fahrenheit dan Kelvin di sini 9/5. Kemudian baru kita masukkan yang diketahui yaitu Kelvin, kita tulis di sini K sama dengan 523. Selain itu masih tetap kita tulis sama dengan yang atas ya. Jadi F per 32 per 523 dikurangi 273 sama dengan 9/5. Kemudian kita hitung, kita sederhanakan. Ini dikali silang bisa atau langsung kita sederhanakan. 250 dibagi 5 hasilnya 50, kita kalikan 9. 50 kali 9 450. Kemudian kita karena di sini di ruas kiri F-nya min 32, maka kita pindah ruas jadi plus 450 ditambah 32 hasilnya 482. Jadi 523 Kelvin sama dengan 482 Fahrenheit. Jawabannya C. Lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 11. Ini sudah masuk ke subbab pemuaian ya. Perhatikan baik-baik, sepotong baja sepanjang 40 cm mula-mula bersuhu 30 derajat Celcius. Baja tersebut dipanaskan sampai suhu 65 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang baja sebesar 1,1 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius, baja bertambah panjang sebesar, nah ini soal yang paling dasar, jadi kita masukkan rumus apa ya dulu ya. Maka kita tulis yang diketahui, ditanya, jawab.
Oke, seperti ini. Yang diketahui yang pertama yaitu ini, panjang baja mula-mula 40 cm. Berarti ini adalah L0, panjang baja mula-mula ya. Kemudian suhu awalnya 30 derajat Celcius, berarti 30 derajat ini adalah T0. Kemudian di baja tersebut dipanaskan sampai suhu 65 derajat Celcius, berarti 65 ini adalah T. Atau bisa kita tulis T2 ya. Dan 30 derajat ini kita tulis sebagai T1. Ini T2. Oke, kemudian yang diketahui selanjutnya yaitu koefisien muai panjang baja sebesar 1,1 kali 10 pangkat min 5 ini adalah alfa. Nah, baja bertambah panjang sebesar, oke, setelah kita tulis semua yang diketahui, yang ditanyakan adalah delta L, maka kita cari dulu delta T-nya, yaitu T2 dikurangi T1. 65 dikurangi 30 sama dengan 35 derajat Celcius. Baru kemudian kita masukkan, kita cari delta L-nya menggunakan rumus delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. L0-nya 40 kita masukkan di sini. Kemudian alfanya kita masukkan di sini, delta T ya kita masukkan nilainya di sini. Kalau sudah baru kita kalikan 40 kali 1,1 kali 10 pangkat min 5 dikali 35. Kalau misalkan kalian masih kesulitan, 1,1 kali 10 pangkat min 5 ini sama juga dengan 0,0000011. Jadi ini maju 5 kali 1, 2, 3, 4, 5. Karena di sini 1,1. Ini nilainya sama dengan 1,1 kali 10 pangkat min 5. Jadi baja akan bertambah panjang sebesar 0,0154 cm. Kita ke soal selanjutnya yaitu soal nomor 12. Perhatikan tabel berikut, ada beberapa bahan, ada baja, besi, nikel, dan emas, dan masing-masing koefisien muai panjangnya tertulis di sini. Logam sepanjang 30 cm dipanaskan dengan perubahan suhu 50 derajat Celcius. Kemudian logam tersebut mengalami pemuaian sebesar 0,018 cm. Logam tersebut adalah, nah ini kita berarti mencari alfa. Jadi nanti alfanya kita tentukan berapa, kita kemudian cocokkan dengan tabel, maka akan ketemu bahannya. Kita tulis dulu yang diketahui. Yang pertama, logam sepanjang 30 cm ini berarti L0 ya, panjang awal. Dipanaskan dengan perubahan suhu. Di sini langsung diketahui delta T-nya yaitu 50 derajat Celcius. Serta mengalami pemuaian, berarti ini delta L. Ada delta L, ada L0 dan delta T. Kita mencari alfa, ini yang ditanyakan. Nah, kita tulis, setelah kita tulis yang diketahui, yang ditanyakan alfa, kemudian kita masuk ke rumus ini. Jadi rumus awalnya yaitu delta L sama dengan L0 ya. L0 kali alfa kali delta T. Nah, karena yang dicari alfa, maka ini bisa kita rubah jadi perkalian silang. L0 dan delta T-nya ini pindah ruas ke arah sini, karena dikali jadi dibagi karena pindah ruas. Jadi delta L per L0 kali delta T. Nah, ini jadi rumus ini. Alfa sama dengan delta L kali L0 kali delta T. Kemudian baru kita masukkan nilai-nilainya ke bawah sini. 0,018 per 30 kali 50. Kemudian kita hitung hasilnya adalah 0,000012 per derajat Celcius. Dan logam tersebut adalah besi. Oke, berarti jawabannya adalah ya B, besi. Kita lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 15. Ini adalah soal yang cukup untuk mengasah kemampuan analisis kalian. Perhatikan grafik pemuaian sepotong logam berikut. Di sini ada grafik delta T dan AT, atau ini pemuaian luas ya.
Nah, jika luas mula-mula sebesar 256 derajat, maksud saya sentimeter persegi, koefisien muai panjang logam yaitu sebesar, nah ini yang dicari adalah koefisien muai panjang atau alfa. Koefisien muai panjang ya, bukan koefisien muai luas pertanyaan di sini. Maka hati-hati dalam menjawab. Nah, kita tulis terlebih dahulu. Diketahui, ditanyakan, dan jawab. Yang pertama yang diketahui yaitu perubahan suhu pada grafik pertama. Di sini 30 derajat Celcius, yaitu kita tulis delta T1, delta T2-nya 40 dan delta T3 50. Setelah ditulis delta T semuanya sudah, kemudian kita tulis juga perubahan luas atau AT1, AT2, dan AT3 seperti pada grafik ya, AT1, AT2, dan AT3. Selanjutnya yang diketahui yaitu luas mula-mula sebesar 256 cm persegi, dan yang ditanyakan adalah koefisien muai panjang yaitu alfa ya. Nah, dari grafik tersebut kamu dapat memilih data pertama, kedua, atau ketiga. Jadi kita bisa memilih ya, dari ketiga data tersebut akan menghasilkan nilai koefisien muai panjang logam yang sama. Misalnya kita menggunakan data pertama yaitu delta T1 30 derajat Celcius dan AT1 256,1152 cm persegi, maka koefisien muai panjangnya dapat dihitung sebagai berikut. Kita menggunakan rumus ini ya. Pertama kita cari delta A-nya dulu, dari delta T dikurangi, maksud saya AT dikurangi A0. Nah, AT-nya kita pakai data yang pertama yaitu 256,1152 dikurangi A0 256 ya, hasilnya 0,1152 cm persegi. Nah, dari ini sudah diketahui delta A-nya, maka kita masuk ke kita masuk ke rumus delta A sama dengan A0 kali beta kali delta T. Karena yang diketahui adalah delta A, A0, dan delta T, yang dicari kita mencari koefisien muai luas atau beta. Kita masukkan apa-apa yang diketahui yaitu 0,1152 atau delta A di sini. A0-nya diketahui juga 256 dan delta T-nya diketahui 30 ya, karena data pertama delta T-nya 30. Kemudian kita hitung 0,1152 dibagi 256 dikali 30 adalah 7.680. Hasilnya adalah 0,000015 per derajat Celcius. Ini ya belum selesai, jawabannya belum sampai di sini karena ini hanyalah beta atau koefisien muai luas. Sedangkan yang ditanyakan tadi di pertanyaan adalah alfa atau koefisien muai panjang. Maka seperti kita tahu bahwa beta besarnya adalah 2 kali alfa. Maka alfanya sama dengan setengah kali beta. Setengah kali 0,000015, hasilnya 0,00000075 per derajat Celcius. Atau bentuk lainnya ya dari ini koefisien muai panjang logam tersebut, bentuk lainnya yaitu 7,5 kali 10 pangkat 2, 3, 4, 5, 6. Berarti pangkat min 6 per derajat Celcius. Seperti itu ya bentuk lainnya. Selanjutnya kita ke soal nomor 16. Lempeng tembaga dipanaskan dari suhu 25 derajat Celcius sampai 85 derajat Celcius. Setelah dipanaskan, lempeng tersebut bertambah luas sebesar 0,9792 cm persegi. Diketahui koefisien muai panjang tembaga sebesar 1,7 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Gambar dan ukuran lempeng tembaga mula-mula yang tepat adalah. Berarti ini kita mencari apa dulu? Yang kita cari yaitu ya, kita mencari delta T dulu, kemudian kita tentukan beta, kemudian kita tentukan A0-nya. Sebelumnya kita tulis yang diketahui. Yang diketahui yang pertama yaitu suhu mula-mula T1 sama dengan 25 derajat Celcius.
Kemudian suhu setelah dipanaskan sebesar 85 derajat Celcius. Kemudian perubahan luasnya 0,9792 cm persegi dan koefisien muai panjang ya alfa di sini yang diketahui yaitu 1,7 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Yang ditanyakan yang ini adalah gambar atau lempeng mula-mula yaitu luas mula-mula A0. Oke, yang pertama kita cari dulu delta T. Delta T ini yaitu T2 dikurangi T1, 85 dikurangi 25 sama dengan 60 derajat Celcius. Kemudian kita cari beta, karena di sini yang diketahui hanya alfa, kita cari beta. Beta di sini besarnya sama dengan 2 kali alfa, berarti 2 kali 1,7 kali 10 pangkat min 5 atau 2 kali 0,000017, hasilnya 0,000034 per derajat Celcius. Nah, karena delta T sudah diketahui, beta sudah diketahui, kemudian kita ke rumus A0 ya, kita cari luas awal dari rumus ini, delta A per beta kali delta T. Delta A-nya kita masukkan ke sini. Kemudian betanya juga kita masukkan ke rumusnya. Delta T-nya juga kita masukkan ke sini ya. Kemudian kita hitung hasilnya ternyata 480 cm persegi. Belum sampai di sini, jawabannya masih berlanjut ke slide selanjutnya. Setelah kita tahu bahwa luas mula-mulanya 480 cm persegi, maka kita cari dari gambar gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4 ini manakah yang luasnya sama dengan 480. Setelah kita hitung satu persatu, ternyata jawaban yang paling benar adalah gambar nomor 2. Menggunakan rumus luas segitiga hasilnya 480 cm persegi. Jadi gambar dan ukuran yang tepat ditunjukkan oleh gambar B. Gambar ini ya yang tepat. Selanjutnya kita bahas soal terakhir yang kita bahas. Ini soal ke-10 yang kita bahas yaitu soal nomor 17. Perhatikan gambar berikut. Ada sebuah cincin besi. Ini dipanaskan. Lalu bola besinya ini dimasukkan ke dalamnya. Nah, hal yang mungkin terjadi, ini termasuk soal analisis ya. Yang mungkin terjadi adalah apa? Jawaban di sini adalah D. Cincin besi akan memuai ya, di sini muai luas. Setelah dingin, bola besi akan terpasang dengan kuat pada besi. Jadi dimasukkan di sini. Ini dipanaskan terlebih dahulu, memuai, nanti dia akan menyusut lagi kalau sudah didinginkan ya. Jawabannya D. Pembahasannya ini, pemanasan pada cincin besi mengakibatkan cincin besi memuai sehingga bola besi dapat masuk ke dalam cincin. Setelah pemanasannya dihentikan, cincin besi akan menyusut kembali sehingga keduanya dapat melekat dengan kuat. Nanti bola besinya akan ada di sini dan melekat dengan kuat setelah cincin besinya didinginkan. Seperti itu ya. Baik, sampai di sini pembahasan soal uji kompetensi pada bab suhu dan perubahannya. Apabila ada yang masih kurang jelas, silakan tanyakan pada guru IPA kalian masing-masing. Terima kasih telah menyaksikan video ini dengan cermat dan dengan seksama. Jangan lupa subscribe channel YouTube kita Solid IPA agar kami lebih semangat lagi untuk membuat video-video terbaru. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.